Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namusidam. Om Tanme Manah Siwasam Kalpamastu. Umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada, semoga atas limpahan anugerah Ide Sang Yang Diwasa, kita semua pada hari ini diberikan kerahayuan dan kerahajangan. Izinkan pada hari yang baik ini, saya menyampaikan percikan Dharma dengan tema memaknai rangkaian Hari Suci Kuningan dikaitkan dengan kehidupan hidup moderat. Mas Dharma yang berbahagia, tentu tema ini menjadi pertanyaan besar. Apa hubungannya Hari Suci Kuningan dengan hidup moderat? Tentu kita harus kembali kepada esensi yang melatar belakangi pemaknaan kuningan ini. Kalau kita runut secara etimologi, kata kuningan ini sesungguhnya adalah merupakan bentukan kata dari kata kauningan atau uning atau tahu atau memiliki pengetahuan terhadap sesuatu hal yang dianggap esensial, yaitu Dharma. Kuningan sesungguhnya adalah merupakan rangkaian dari Hari Suci Galungan, dan itu kita sudah kenal semuanya. Lalu pertanyaan berikutnya muncul, bagaimana caranya agar kita memiliki keuningan ini? Bagaimana caranya agar kita memiliki pengetahuan tentang Dharma ini? Sehingga leluhur kita di dalam teks Sunarigama, di dalam teks Suwamandala kemudian menjabarkan, ini loh simbol-simbol yang mesti direpresentasikan agar kita memiliki pengetahuan atau keuningan. Sehingga pada saat Hari Suci Kuningan, kita mendapati ada beberapa uperengga, upekara, niasa, murti, pratika, pratima. Berupa upekara, yakni ada Tamyang, ada Sulanggi, ada Tebog, dan ada Kompek atau Endongan. Saya ingin mengupas simbolik-simbolik ini terkait dengan kehidupan kita di tengah sosial masyarakat. Pertama, makna Tamyang. Kata Tamyang ini berasal dari kata Tameng, merupakan simbolisasi pemujaan kepada Betara Surya. Makanya di dalam Pengastawa Tamyang ini diselipkan oleh para pandita, sulinggih dan pemangku kita dengan mantra yang sangat indah. Waktratunda Mahakaya Surya Koti Sama Prabam Nirwignam Kurumedewa Sarwakarye Susarwadam. Jadi Tamyang itu merupakan simbol dari matahari yang dalam hidup kita sudah memberikan sinar-sinarnya, memberikan kita perlindungan, melindungi kita dari kedinginan, melindungi kita dari kegelapan. Karena begitu kita dalam kegelapan atau avidya, dengan sinar matahari kita otomatis pada saat itu kegelapan kita akan hilang. Pada saat kegelapan ini hilanglah kemudian kita dianggap memiliki pencerahan atau keterangan atau cahaya yang disimbolkan dengan widya atau pengetahuan. Keelingan pertama atau keuningan pertama kita adalah cahaya, terang. Ini simbol dari Tamyang. Dan Tamyang inilah yang kemudian melindungi kita dari hal-hal yang kurang baik. Makanya Nirwignam Kurumedewa. Semoga hal-hal yang tidak baik tidak datang mendekati hamba. Tentu halangan ini ada yang bersumber dari luar dan ada yang bersumber dari dalam diri kita. Makanya Tamyang dipasang di depan pintu rumah, harapannya agar hal-hal yang tidak baik tidak mampu memasuki rumah kita dan diri kita, dan hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita tidak mampu keluar dari dalam diri kita dan mengganggu orang lain. Ini maksudnya Tamyang itu seperti itu. Makanya Tamyang. Makanya pada saat natap Tamyang, Jero Mangku mencarang mantra namanya Balawardi. Om Balawardi Sakti Karanam Mertiun Jaya Saswastam Rogadi Kesaya Chandra Baswaram dan selanjutnya. Balawardi
untuk melindungi kita dan agar kita bisa memiliki kerahayuan. Kemudian yang kedua, simbolik yang kedua adalah namanya Sulanggi. Su baik, langgi itu panutan. Jadi dalam hidup kita harus bisa menjadi role model, menjadi panutan, paling tidak menjadi panutan oleh istri kita, oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita di rumah. Nah, kaitannya dengan moderasi tentu di mana kita bekerja melaksanakan sodharma, kita perlu menjadi tauladan, menjadi role model bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Mustahil rasanya kita kemudian bisa menyuruh orang lain untuk melakukan A, B, atau C, sementara kita belum mampu melakukan hal itu. Maka makna Sulanggi adalah bagaimana kita menjadi panutan, role model yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Ke Sulanggi. Simbolik yang ketiga ada namanya Tebog. Tebog ini isinya nasi, yang artinya bahwa kita harus siap berbagi kepada orang lain. Kita harus menyadari bahwa diri kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, tan hana wong swasta anu ayu nulis. Nobody perfect, semuanya punya retak, punya kelemahan, punya kekurangan. Maka dengan cara berbagi, sharing dengan orang lain, maka segala kelemahan, kekurangan kita akan bisa digenapi dan dilengkapi. Tentu dalam kaitannya hidup moderat, kita harus saling bisa berbagi kepada orang lain. Kita tidak boleh kemudian mengatakan, oh ini milik gue, itu milik lo. Atau istilahnya sekarang, jangan kemudian diri kita yang selamat, orang lain tidak selamat. Ini menjadi makna simbolik dari kata tebog itu. Kemudian ada simbolik yang keempat, ada endongan atau kompek. Ini sesungguhnya persembahan kita kepada leluhur, agar leluhur kita dalam Sunari Kamu dikatakan memiliki cukup bekal untuk kembali kepada Sunyi Loke. Tetapi sesungguhnya kompek atau endongan ini juga memiliki makna filosofi agar dalam kehidupan ini bekal anugerah yang telah diberikan oleh Ide Sang Dewasa, oleh leluhur kepada kita itu bisa menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang kemudian tidak pelit, ya, tidak kikir, tidak fanatik, tidak egois terhadap kehidupan ini. Mengapa demikian? Karena Tuhan sendiri memberikan anugerahnya free, gratis kepada kita. Ya, matahari bersinar gratis, udara berhembus gratis, oksigen yang kita hirup gratis, keindahan alam semesta ini gratis, air yang mengalir gratis. Tentu kita sebagai insan yang diberikan anugerah oleh Tuhan leluhur secara gratis, kemudian endongan atau kompek ini atau bekal hidup ini tidak boleh kita keep sendiri. Kita harus bagikan kepada mereka yang membutuhkan agar kehidupan ini, cakra kehidupan ini terus berputar. Harus disadari bahwa ketika kita memberi, sesungguhnya tidak ada yang berkurang dalam diri kita. Pada saat kita memberi, sesungguhnya kita sedang menyiapkan wadah dalam hidup kita untuk bisa diisi lagi oleh alam semesta melalui kehidupan-kehidupan yang lain. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, makna 4 simbolik dari kuningan ini kemudian secara inklusif mengajarkan kita bahwa kehidupan kita di dunia ini, satu, harus bisa saling mengayomi, melindungi sebagaimana sifat tamiang. Kedua, kita harus bisa menjadi panutan tauladan sebagaimana sifat Sulanggi. Tebog, kita harus mampu berbagi kepada orang lain sebagaimana Tebog mengajarkan kita. Dan kita juga harus bisa menggandeng tangan orang lain, menggandeng kehidupan yang lain, memberikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian, kehidupan kita yang singkat, terbatas, ini akan menjadi lebih bermakna, lebih sempurna ketika kita bisa hidup harmoni, hidup karane dengan orang lain, dengan makhluk lain, dan dengan alam semesta. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, sekiranya demikian percikan Dharma singkat ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita untuk menggenapi pengetahuan-pengetahuan suci agama Hindu dalam kehidupan kita sehari-hari. Om Tani Mana Siwasam Kalpamastu. Tiada kemiskinan bagi mereka yang gemar berusaha, tiada bahaya bagi mereka yang gemar berdoa, tiada pertikaian bagi mereka yang bisa mengendalikan bicara, dan tiada
mara bahaya bagi mereka yang selalu sadar dan waspada. Matur suksema, titiang tutup dengan Pramusanti. Om Shanti Santi Santi Om.